Karma buat seseorang yang menyakiti zodiak terpilih di bulan November 2025. Di pertengahan bulan November kita buka buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, kita acak dulu ya. Buat zodiak Aquarius, karma seseorang yang nyakitin Aquarius seperti apa sih di keadaannya, kita buka sama-sama. Ini karmanya Aquarius, karma seseorang yang nyakitin Aquarius gitu di bulan November 2025, di pertengahan November. Ini kartunya kita buka dulu gitu ya. Kenapa karma itu datang menimpa dia yang nyakitin Aquarius? Ini keadaan sebelum karma itu datang. Kita buka aja ceritanya seperti apa. Di keadaan ini kita cari tahu sama-sama energinya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini kartunya Aquarius. Well opportune, perubahan. Ketika dia dulu nyakitin Aquarius, ketika dulu nyakitin gitu ya, bikin sakit hati, ngecewain Aquarius, di keadaannya dulu dia lagi ada perubahan, keberuntungan lagi datang menimpa dia gitu ya, keberuntungan menimpa. Cuman di saat itu dia lupa siapa sih ya orang yang bersama dia gitu, yang selalu mendukung dia, support dia. Ini orang teh kelihatan gitu ya sifat aslinya ketika dikasih perubahan apa, ketika dikasih keberuntungan apa, bisa kelihatan. Itu sifat aslinya, kenapa dia ninggalin, kenapa dia setega itu dulu. Di saat ada perubahan, di saat ada uang, di saat ada harta, dia senang-senang main hiburan. Kita buka aja lah seperti apa keadaannya di keadaan itu. Leg of One, dia berlari kayak nggak bisa dikontrol gitu ya. Pas dia udah punya segalanya, pas keberuntungan itu datang, kebahagiaan itu datang menimpa dia, kayak nggak bisa terkontrol gitu energinya. Ternyata ini menghambur-hamburkan kayak gini ya, uang teh, orang teh nggak akan selamanya berada di atas. Cuman ketika dia berada di atas lupa tentang nanti ketika di bawah harus gimana. Masih kayak gini, seseorang di sini ngerasa ini aku udah di ujung, udah di puncak gitu ya, udah bisa, udah mampu lah, nggak mungkin lagi angin atau apa ngegoyahin dia jatuh lagi ke bawah. Dia udah berkeyakinan seperti itu, tapi ternyata uang itu yang nyakitin dianya sendiri gitu. Tapi ternyata keberhasilan itu yang nyakitin dia sendiri di keadaan ini ya. Dulu sebenarnya kayak nggak ngeliat Aquarius, dia kayak ngasih di keadaan dianya ada perubahan gitu ya, kayak ngasih sekat ke Aquarius biar Aquarius nggak ikut dia, nggak bahwa dia nggak bahagia, nggak bahagia, nggak bersama-sama dia gitu. Dianya di sini kena One maju gitu ya, maju terus kayak nyekat gitu Aquarius biar nggak bisa ikut. Nah, di saat ketika udah pergi, uang, harta yang dia punya, yang dia ada, yang dia nikmatin dulu, sekarang udah nggak ada, habis, hilang gitu ya. Ini kartunya karma-karma apa sih yang sekarang dia hadapin di keadaannya setelah nyakitin zodiak Aquarius, setelah pergi dari Aquarius, setelah well opportune itu datang, setelah keberuntungan datang menimpanya gitu ya, tapi keberuntungan itu justru yang ngehancurin dia. Saat ini di bulan November ini dia berpikir keras gimana caranya untuk bisa bangkit kembali, gimana caranya untuk bisa kembali bahagia kayak dulu gitu, untuk bisa perubahan lagi. Ini kan dulu sebelum karma itu datang ke dia mampu ya, segala bisa, apa-apa bisa dilakukan. Tapi ternyata ketika udah sombong ada, udah ngikutin keinginan dia, maunya dia terjatuh.
Di saat itu dia berpikir harus bisa bangkit gimana pun caranya itu. Ini kartunya. Orang gitu ya, di saat berpikir gimana sih caranya untuk bisa bangkit, tapi keadaan gak sesuai apa yang diharapkan. Ini tentang King of Pentacle, tentang perubahan, tapi kayak nggak nemu jalan terbaik untuk dia bangkit lagi, untuk dia bisa bangkit lagi di keadaannya. King of Pentacle tentang harta, uang, keadaan. King of Pentacle teh perubahan ya. Ini Wheel of Fortune. Jadi intinya gini lah, sekarang dia balik sengsara gitu ya kan. Balik sengsara seperti dulu waktu bersama Aquarius, bersama ngusahain. Ketika udah mencapai puncak dia lupa sama Aquarius. Saat ini dia mencoba untuk bisa bangkit lagi, berpikir lagi gimana caranya untuk bisa bangkit lagi ke puncak. Keberuntungan itu bisa datang lagi. Cuman segimanapun dia ngusahain, segimanapun dia berusaha gitu ya, ini Page of Cup, yang namanya Page of Cup, apa yang dirasakan mungkin akan ada keberhasilan, tapi ternyata nggak semudah itu ya, nggak segampang itu. Ini nggak ada jalan untuk memperbaikinya. Nggak ada jalan karena apa sih? Ya karena ini emang karma dari apa yang dia lakukan. Dia nyakitin Aquarius ya, saat ini keadaannya seperti itu. Hermit gak nemu ya, malah ujian-ujian datang bertubi-tubi gitu. Sampai kapan? Biasanya sampai dia sadar kalau dia nyakitin jadi Aquarius di keadaannya. Ini kartunya masih tetap bertahan di energi itu, walaupun masalah-masalah banyak. Keadaan sebelumnya masih ada perasaan, sekarang perasaan udah nggak ada katanya ya. Mau nggak mau dia juga memulai di keadaannya, harus memulai sendiri di keadaan yang mungkin bisa jadi awal lagi gitu ya. Jadi awal lagi teh gini Kak, kemarin kan perubahan gede gitu ya, harta uang banyak. Sekarang mulai lagi dari awal, karena Hermit biasanya dari masalah-masalah yang ada dianya hancur, bukan hancur sih, lebih ke hancur belum di energi ini ya, cuman dianya yang harus memulai lagi keadaannya. Bisa jadi semua yang dulu dia dapatkan semuanya hilang, lebur, semuanya hangus. Sekarang mulai lagi dari awal. Kita buka aja lah dari King of Pentacle, nyari kesibukan untuk perubahan. Cuman Hermit di sini nggak ketemu kesibukan untuk perubahannya. Energi Hermit gini, dari ujian-ujian yang datang di kehidupan dia, The Death, peleburan. Oh iya, nyampe ke peleburan Kak. Seven of Cup, sampai-sampai dia susah gitu buat saat ini ngerencanain usahanya, takut. Kenapa sih seseorang bisa takut gitu ya buat memulai lagi usaha? Karena biasanya gini, ini orang yang berusaha dulu ada perubahan, dia lupa mungkin ya modal dari mana, uang dari mana, ketika perusahaannya pilot, ketika perusahaannya lagi jauh, lagi di bawah gitu. Kalau perusahaan kalau bekerja ya sama, ketika lagi masalah banyak, problem banyak, kayak nggak nemu jalan keluar yang terbaik di keadaannya, sampai-sampai keadaan dia hancur lebur. Di keadaan ini menunjuk proses kehancuran ya, peleburan dari kekayaannya, dari uangnya, dari hartanya, karena teguran ini Hermit. The Death, peleburan. Hermit biasanya jalan kalau orang sadar tentang kesalahannya, sadar tentang sesuatu yang dia lakukan di keadaan sebelumnya. Orang bisa aja menemukan jalan gitu ya, dari kehancuran itu bisa menemukan jalan bangkit. Tapi di energi ini Seven of Cup, dia takut buat ngerencanain ke depannya karena permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di keadaannya. Permasalahannya dia sampai dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu, kayak dihantui sama masalah-masalah yang ada di pekerjaannya, sampai pekerjaannya turun ke bawah drastis, jatuh ya. Terus Aquarius ini Page of Cup, kartu tengah tentang keadaannya. Apa yang dia pikir akan ada perubahan, apa yang dia pikir bisa mampu, tapi ternyata nggak bisa, nggak mampu. King of Wands, dia berlari untuk mencari keberhasilannya dia kemana dimana, tapi nggak ada keberhasilan. Di saat dia berlari, di saat dia memikirkan, di saat dia ngusahain, nggak ada kemenangan untuk Opan. Yang ada mau nggak mau dia harus nyari jalan luar, jalan lain.
Kayak gini ya, kadang orang yang berusaha, yang usaha gitu, yang usaha, yang kerja juga sama mungkin ya. Ketika udah mencapai kesuksesan di usaha itu gitu, terus harus nyari lagi, milih lagi usaha mau kemana, mau yang mana lagi, mau gimana lagi. Dia takut untuk memulai, takut nggak ada keberhasilan, karena bisa jadi orang di energi gini, dia udah yakin, oh ini aku bisanya ini, mampunya ini gitu. Salahnya dia dulu waktu ketika mampu, ketika bisa, aku harus ditinggalin, padahal aku harus support di energi itu, ada energi supportnya, nyupport gitu ya, tentang perubahan dia, tentang kemajuan dia. Sekarang aku harus udah nggak ada, udah sakit hati ya, dia mau minta bantuan ke siapa, minta support ke siapa, nggak ada. Mau nggak mau dia mulai lagi dari awal di sesuatu yang baru. Ini saat ini yang terjadi apa sih di keadaannya? Masih bertahan, energi bertahan ini ya. Tuh Pentacle, dia masih mempertimbangkan, belum bisa ngeikhlasin, makanya masih mempertahankan di energi ini. Saat ini yang terjadi di keadaannya, di kehidupannya, dia masih tetap bertahan, masih tetap mempertahankan, masih bertahan. Karena mempertimbangkan, ini aku susah buat pergi, nggak bisa juga buat ngeikhlasin gitu ya. Ngeikhlasin, kenapa sih nggak susah buat ngeikhlasin? Karena mungkin dia berasa susah payahnya dulu buat nyampe ke energi dianya mampu gitu ya. Makanya saat ini ketika lagi jatuh juga terasa berat buat ngeikhlasin keadaannya. Ini targetnya dia masih mau memperjuangkan, walaupun masalah-masalah mungkin banyak. Strength, kesabaran yang diuji, bisa sabar nggak, sedangkan pegopan, sedangkan apa yang dia lakukan selalu nggak berbuah, malah yang ada jadi permasalahan gitu. Ini di pekerjaannya, di usahanya, dari rezekinya gitu ya, rezeki yang mau dia bangkitin kembali. Ketika usahain, ketika berusaha kembali gitu, aku dulu bisa, masa sekarang nggak bisa. Tapi ternyata konflik-konflik yang datang, masalah-masalah yang datang, sampai akhirnya dia ragu untuk maju, apakah ada jalan untuk dia maju, ada keraguan. Keadaan sebelumnya ini King of Cup, Kak, yang namanya King of Cup. Senang, perasaan bahagia tapi kecewa sama keadaannya. Ini di keadaan sebelumnya gitu ya. Di saat kebahagiaan itu datang, di saat dia nyaman dari keadaannya, di saat itu ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa dari keadaan ini. Kayak keadaan nggak ngedukung buat semua kebahagiaan yang dia mau. King of One, dari ketegasannya dia, sebenarnya ketegasan dia ya, tindakan dia, tindakan tegas dia yang membuat ini semua kacau. Kenapa sih tindakan tegas yang membuat ini kacau? Nggak ada Aquarius di sini. Dulu mungkin ada rem, Aquarius bisa ngerem, atau Aquarius yang bisa ngarahin kemana harus gimana. Sekarang nggak ada. Dia maju sendiri, salah langkah, sampai akhirnya masalah-masalah datang di keadaannya. Target kedepannya is open. Dia pengen apa yang dia lakukan berbuah. Queen of Pan, memperbaiki dirinya sendiri. Cuman kalau selama dia masih ngejar ego, ini nggak akan ada pencapaian. Jadi orang teh lebih ke fokusnya ke duit gitu ya. Nggak mikir masalahnya dari mana sih. Ini karena yang dia kejar ego, ambisi gitu ya. Apa yang dikejar nggak berbuah. Queen of One, harusnya perbaikannya dari dirinya sendiri gitu, biar nggak ngejar ego, nggak ngejar ego. King of Pentacle, dia maju untuk ngejar uang harta. Di situ sebenarnya gini ya, sebenarnya bukan cuma uang harta yang dikejar, tapi perasaan, keadaan sekitar bisa jadi. Soalnya Aquarius juga ngerasa tersakiti, jadi boro-boro mau bantu seseorang ini gitu ya. Kalau rasa sakit itu ada, seseorang di sana sebenarnya harusnya tahu gitu, sadar tentang keadaan itu. Mungkin dia karena King of One ini ya, jadinya ke keadaan sekitar kayak yang nggak terlalu peduli, fokusnya ke uang, nggak taunya itu semua yang ngancurin dia. Saat ini keadaannya udah beda dari keadaan sebelumnya, makanya sesusah itu dia bangkit, sesusah itu dia susah gimana caranya untuk bisa perubahan lagi seperti dulu.
karena emang ada perubahan keadaan. Ini dulu pin offset tentang ketegasan, dianya masih yakin tegas semua masih sama gitu, kayak perbedaan apa ya, pergantian mode gitu ya, dulu dari mode kayak gimana sekarang gimana gitu. Bisa jadi gini, dulu jualan offline sekarang jualan online gitu, harusnya dia ngikutin zaman. Di keadaannya ini nggak ngikutin zaman, tapi dia masih tetap kekeh sama dia mampu bisa gitu ya, dulu juga bisa, dulu juga mampu. Nah di saat itu kehancurannya datang karena emang nggak ngejar keadaan. Yang ditakutkan ini dia udah ngusahain berapa kali untuk bisa bangkit tapi gagal lagi, ngusahain lagi untuk bisa bangkit tapi nggak ada kemajuan. Dia takut apakah mampu bisa gitu ya, ada ketakutan ke situ, mampu nggak, bisa nggak ini aku untuk bangkit kembali. Energinya full, targetnya kalau mau bangkit dia harus memulai lagi keadaan yang baru. Cuman kan ini orang nggak ada yang ngingetin ya, selama masih ada di energi itu, masalah-masalah datang, ini hermit nggak ada jalan keluarnya juga gitu ya. Terus dianya juga nggak ada keberanian untuk maju saat itu. Saat ini di keadaannya di pertengahan bulan November seperti itu kak, kayak kejebak di energi. Dulu ada perubahan gitu, sekarang kok nggak, susah gitu. Makanya dia masih mau buat usahain. Ada nggak sih perubahannya? Kita doakan aja sama-sama lah, mudah-mudahan yang terbaik aja buat dia gitu ya. Dia nggak sadar kak, ternyata bukan cuma uang, tapi ada perasaan hati Aquarius yang tersakiti di energi ini. Seperti itu Aquarius, terima kasih banyak buat yang udah nonton readingan Rizky Tarot di energinya, yang udah subscribe, share, rekomen, yang udah personal reading makasih banyak, yang udah berlangganan channelnya juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.